Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Fitri, NIM 220631100003, ingin membuat jaringan nirkabel di Yayasan Permaisa Darul Hidayah. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai jaringan nirkabel. Pengertian nirkabel: jaringan nirkabel juga dikenal sebagai Wi-Fi atau WLAN, Wireless Local Area Network, adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio atau inframerah sebagai media transmisi untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dan perangkat lainnya tanpa memerlukan kabel. Kemudian terdapat konsep dari jaringan nirkabel. Yang pertama, media transmisi, menggunakan gelombang radio atau inframerah untuk mentransmisikan data tanpa kabel fisik. Yang kedua, infrastruktur, terdiri dari perangkat-perangkat seperti router, access point, dan perangkat nirkabel lainnya untuk membentuk infrastruktur jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan router home di Cisco Packet Tracer. Kemudian yang ketiga, terdapat kecepatan dan jangkauan. Kecepatan dan jangkauan jaringan nirkabel bervariasi tergantung pada standar dan teknologi yang digunakan. Kemudian yang keempat, mobilitas. Pengguna dapat terhubung ke jaringan nirkabel dari berbagai lokasi, memberikan mobilitas yang tinggi. Kemudian keamanan jaringan nirkabel. Keamanan menjadi aspek penting dalam jaringan nirkabel karena sinyalnya dapat tersebar dan diakses oleh perangkat sekitarnya. Beberapa langkah keamanan melibatkan enkripsi, mengamankan data yang mengirimkan antara perangkat dengan menginskripsi informasi. Web, Wide and Equivalent Privacy, WPE, Wi-Fi Protected Access, dan WPE2 adalah protokol enkripsi. Pada kali ini saya akan menggunakan WPA2. Kemudian terdapat SSID atau Service Set Identifier, yaitu menggunakan SSID untuk mengidentifikasi jaringan, merubah SSID default, dan menyembunyikannya dapat meningkatkan keamanan. Kemudian MAC filtering, mengontrol akses dengan membatasi perangkat yang diizinkan terhubung berdasarkan alamat MAC mereka. Kemudian firewall adalah menerapkan firewall untuk memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan nirkabel. Dan yang terakhir, terdapat Virtual Private Network atau VPN. Menggunakan VPN untuk membuat saluran aman melalui internet, memastikan keamanan data selama transmisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan enkripsi dan SSID. Adapun enkripsi sendiri melibatkan proses mengubah data menjadi format yang hanya dapat dibaca dengan kunci enkripsi yang sesuai. Dalam konteks jaringan nirkabel, enkripsi berfungsi untuk melindungi data yang dikirimkan antar perangkat dari akses yang tidak sah. Beberapa protokol enkripsi yang umum digunakan dalam jaringan nirkabel melibatkan algoritma seperti AES atau Advanced Encryption Standard dalam WPA2. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan dan enkripsi, jaringan nirkabel dapat dijaga dari potensi ancaman keamanan dan memastikan bahwa data yang dikirimkan melalui jaringan tetap aman. Langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer, kemudian kita desain jaringan yang akan kita buat. Karena di Yayasan Darul Hidayah terdapat SMP, SMK, dan BLK, jadi kita akan membuat jaringan Baik, langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini kita akan buat desain jaringannya. Di Yayasan Darul Hidayah sendiri, yang membutuhkan internet itu di BLK, di kantor, dan di SMK. Untuk SMP tidak memerlukan internet dikarenakan tidak boleh membawa HP. Jadi kita desain seperti yang pertama, kita ambil home router. Kemudian kita tambahkan laptop di ruang kantor 2.
Kemudian di BLK kita tambahkan 4 laptop. Di SMK kita tambahkan 2 laptop. Kita beri kotak untuk mengetahui bagian kantor, BLK, dan SMK. Kita beri nama. Di sini SMK. Di sini kantor. Dan di sini BLK. Kemudian kita pergi ke router. Kita setting DHCP, kita setting IP address dengan DHCP di router. IP address kita tulis 192.168.10.1 dengan start IP address 1. Maximum number of user kita masukkan angka 100. Jangan lupa kita save di bagian bawah, save setting. Setelah itu kita pergi ke menu wireless. Yang pertama, kita atur SSID di bagian kantor. Kita beri nama kantor saja, kantor SMP. Di bagian ini kita masukkan BLK. Dan di sini, di GHZ1 kita masukkan SMK. Save setting. Kita masuk ke menu wireless security pada bagian wireless. Ubah disable menjadi WPA 2 personal. Ubah encryption ke TKIP. Dan passphrase kita masukkan passwordnya bagian kantor SMP 123. Masuk ke ini, kita juga pilih WPA 2 personal, ubah TKIP. Masukkan SMK @1234. Untuk passwordnya tidak boleh kurang dari 8 huruf dan angka ya. Di bagian GHZ2 kita masukkan WPA 2 personal di bagian security mode. Encryption juga diubah ke TKIP dan passphrase-nya BLK @12345. Kemudian scroll ke bawah, save setting. Jika dipastikan semua sudah tersave, kita close router, masuk kepada PC, ubah port ke wireless. Kan dulu laptop, kita keluarkan port sebelumnya, masukkan wireless. On-kan lagi laptop. Lakukan hal yang sama pada setiap laptop. Nah, sudah selesai, kita kembali ke PC. Untuk menghubungkan, kita pilih menu desktop, masuk ke menu PC wireless. Pilih connect, tunggu WiFi yang tersedia. Nah, di sini sudah masuk ya kantor SMP, SMK, dan BLK.
Karena tadi kita masuk ke menu masuk di ruangan kantor SMP, kita pilih kantor SMP, pilih connect. Masukkan preset key-nya kantor SMP 123 dan klik connect. Kita lihat apakah sudah connect. Nah, di sini sudah connect ya. Pastikan passwordnya tidak salah. PC lakukan hal yang sama pada setiap laptop. Kantor SMP, connect. Kantor SMP 123, connect. Sudah connect ya. Kita beralih ke SMK, desktop, PC wireless, connect. Kita tunggu. SMK, connect. SMK at 1234, connect. SMK at 1234, connect. Nah, di sini sudah connect semua. Kita lihat IP address-nya, apakah sudah benar? Nah, sudah benar ya, 192.168.10.2. Kita coba dilihat di BLK IP configuration, sudah benar IP-nya. Nah, kita sekarang coba ping ya, apakah bisa terhubung. Kita ping di SMK ke kantor, successful. Kantor ke BLK, successful. SMK ke BLK juga successful. Kita coba sekarang menggunakan command prompt. Pergi ke desktop, command prompt, dan tulis ping menggunakan huruf kecil 192.168.10.2. Di sini IP-nya di kantor SMP TTL ya. Nah, berhasil. Terima kasih. Desain jaringan di Yayasan Darul Hidayah sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.